Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak Guru kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial dan informasi tentang pendidikan. Pada kesempatan kali ini, Media Edukasi dan Dakwah kembali sharing atau berbagi dengan Ibu Bapak sekalian, yaitu masih berkenaan dengan e-kinerja melalui platform Merdeka Mengajar, yaitu dengan judul Jangan Berburu Sertifikat. Ada dua hal yang paling penting di isi e-kinerja. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita langsung menuju pada pembahasan kita, yaitu tentang dua hal yang paling penting di SE kinerja. Ibu dan Bapak Guru, bahwa untuk memenuhi poin minimal dari jumlah yang sudah diisi di rencana kinerjanya, membuat para ibu bapak guru memburu pelatihan, memburu sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, tapi perlu diingat bahwa penilaian kinerja ada dua hal yang sangat penting, ya, di samping pelatihan atau mendapatkan sertifikat. Apa itu yang paling penting, ya? Mari kita simak selanjutnya. Untuk hal di atas, maka Ibu dan Bapak Guru perlu berpatokan pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Perdirjen GTK nomor 7608 dalam hal penyusunan sasaran kerja pegawai atau SKP di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Perdirjen ini menjadi patokan atau menjadi eh, patokan kita di dalam menyusun RHK, ya. Jadi sudah tertuang pada Perdijen, ya, indikator-indikator yang perlu kita ambil, kita pilih di dalam menyusun sasaran kinerja pegawai. Di dalam pasal 6 Perdirjen GTK, yaitu dijelaskan bahwa guru dan kepala sekolah pada penilaian kinerja mengacu pada praktek kinerja atau praktek kerja dan perilaku kerja. Jadi, sudah dijelaskan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bahwa guru dan kepala sekolah pada penilaian kerja itu mengacu pada praktik kerja dan perilaku kerja. Jadi indikator yang paling utama atau sasaran yang paling utama adalah praktek kinerja atau praktek kerja dan perilaku kerja ibu bapak sekalian, ya. Nah, selanjutnya di dalam juknis itu tersendiri disebutkan bahwa pemenuhan pengembangan kompetensi mencakup rencana hasil kerja atau RHK ternyata bukan penilaian utama di kinerja dalam penilaian guru dan kepala sekolah. Nah, Ibu Bapak sekalian, bahwa pemenuhan pengembangan kompetensi itu bukan sebuah
unsur penilaian yang utama ya. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian tidak perlu repot-repot berburu sertifikat atau ikut diklat sana, ikut diklat sini, sehingga membebankan kepada tugas Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, ya. Karena tugas Ibu Bapak adalah mendidik, melatih dan mengajar serta mengevaluasi yang berada di kelas. Bukan tugasnya memburu sertifikat ya untuk kelengkapan di dalam memenuhi beban kerja di rencana hasil kerja. Ya, itu yang sangat penting. Jadi bahwa pemenuhan dari penilaian kinerja untuk kompetensi ini tidak perlu Bapak Ibu memburu sertifikat. Ibu dan Bapak Guru, bahwa pejabat penilai kinerja nantinya akan mempertimbangkan atau memperhatikan pencapaian indikator kinerja baik secara individu dalam target yang sudah disepakati antara guru dengan kepala sekolah, yaitu dalam penilaian unsur utamanya di kinerja tersebut adalah yaitu praktek kerja dan perilaku kerja guru dan kepala sekolah. Jadi, indikator kerja atau kinerja yang paling diutamakan di dalam menyusun SKP pada PMM adalah praktek kerja dan perilaku kerja guru dan kepala sekolah. Itu untuk memperbaiki pembelajaran ya dan perilaku kerja Bapak Ibu sebagai seorang tenaga pendidik atau guru. Jadi jangan risau atau jangan Bapak Ibu terus-menerus ingin memburu sertifikat, karena unsur yang paling utama dalam menyusun sasaran kinerja pegawai adalah praktik kerja dan perilaku kerja. Ibu dan Bapak Guru, dari hasil pencapaian atas hasil kerja dan perilaku kerja bagi Ibu Bapak Guru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang berdasarkan pelaksanaan tugas yang terdiri dari merencanakan pembelajaran, melaksanaan pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran. Inilah yang paling penting ya dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu, yaitu melaksanakan atau merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran. Ibu dan Bapak Guru, juga terdapat pada pasal 5 bahwa pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah terdiri dari perencanaan kinerja dan klarifikasi ekspektasi kinerja, sehingga pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja yang terdiri dari pendokumentasian kinerja serta pemberian umpan balik secara berkelanjutan dan pengembangan kinerja. Ini yang betul-betul diharapkan dan ditekankan, bahwa pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kerja yang terdiri dari pendokumentasian tadi ya, kemudian pendokumentasian kinerja ya. Tentunya ini berbentuk dokumen-dokumen hasil analisis dan seterusnya ya. Kemudian pemberian umpan balik secara berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengembangan kinerja. Selanjutnya, RHK dalam peningkatan praktik pembelajaran melalui observasi kinerja yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Dari hasil kedua tersebut, meningkatnya kinerja satuan pendidikan
dan atau peningkatan karir guru melalui pengembangan kompetensi yang disepakati bersama kepala sekolah. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, bahwa di RHK itu di dalam peningkatan praktek pembelajaran ya harus melalui observasi kinerja yang dilakukan oleh guru beserta kepala sekolah. Bahwa observasi kinerja ini bukan mencari kelemahan atau kekurangan ibu bapak guru, tapi melainkan semata-mata dalam rangka perbaikan pembelajaran yang ada di kelas. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, bahwa di dalam pengembangan kompetensi Ibu Bapak tidak perlu memburunya ke sana kemari, webinar ke sana kemari. Banyak wadah yang sudah disediakan di profesi guru ya. Di antaranya Bapak Ibu bisa melalui pengembangan kompetensi itu bisa melalui kelompok kerja guru atau MGMP, K3S, MKKS ya, dan bisa di komunitas belajar di sekolah masing-masing. Apalagi sekarang banyak komunitas ya, implementasi kurikulum merdeka atau komunitas IKM. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk pengembangan kompetensi ya, tidak harus memburu ke sana kemari. Semuanya bisa dilaksanakan dengan fleksibel ya, dengan fleksibel. Nah, demikianlah Ibu dan Bapak Guru yang dapat saya sampaikan terkait dengan Ibu Bapak Guru jangan sampai memburu sertifikat ke sana kemari untuk memenuhi di rencana hasil kerja. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini Ibu dan Bapak Guru sudah bisa merencanakan bagaimana upaya pengembangan diri tidak harus membebankan ibu dan bapak guru sebagai guru dan kepala sekolah, sehingga tidak meninggalkan tugas utama sebagai seorang pendidik, yaitu mengajar atau mendidik di dalam kelas. Terima kasih Bu dan Bapak Guru sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan agar Bapak Ibu guru yang lain bisa memahami tentang pengembangan kompetensi ini, mohon ya video ini bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.